Ketika nginep. Beberapa bulan yang lalu, saya ada acara kampus dan baru selesai jam 1 dini hari. Berhubung rumah saya sama Siska jauh, jadi kita nginep di apartemen teman saya yang bernama Dini. Nah, dari kampus saya naik mobil deh sama teman-teman saya. Pas sampai di basement, saya lihat ada acara rame-rame gitu di ujung basement. Saya langsung buru-buru nyamperin dan ternyata ada cewek lagi kesurupan. Cewek itu berteriak-teriak, tatapan matanya kosong dan badan tuh cewek selalu meronta-ronta. Tenaganya kuat banget. Cewek itu sampai gigit kuping cowok yang nolongin dia, tapi akhirnya nggak lama satpam senior yang kebetulan bisa sadarin orang yang kerasukan gitu datang buat nolong, dan nggak lama cewek itu sadar. Nah, dari tadi pas liatin cewek yang kesurupan itu, si Siska sibuk teleponan sama pacarnya, sedangkan si Dini cuma diem bengong. Akhirnya saya ajak mereka buat istirahat ke kamar. Selama di lift dan perjalanan menuju kamar, Dini diem aja, biasanya kan dia bawel. Nah, pas udah sampai kamar, saya suruh dia buat mandi duluan, tapi dia diem aja. Ya udah, saya suruh Siska mandi duluan. Nah, pas Siska selesai mandi, dia mergokin Dini lagi melototin saya aja dari atas tempat tidur. Kebetulan saya lagi tiduran di sofa panjang sambil chatan, jadi nggak sadar kalau dari tadi ada yang liatin. Siska nyeletuk, "Yeh, anak tolol, ngapain lo liatin Ria? Udah mulai suka sama sesama jenis nih, hehehe." Dini nggak respon apapun sampai akhirnya si Siska samperin nepok badannya Dini, dan dengan gerakan cepat Dini langsung jambak Siska. Saya langsung buru-buru misahin mereka, tapi pas saya mau nyamperin tiba-tiba Dini nangis meluk Siska. Saya sama Siska sampai heran, nggak biasanya Dini kayak begitu. Dini langsung duduk di pojok tempat tidur dekat mereka, dekat meja, sambil nangis tapi tatapannya lurus ke depan kayak kosong gitu. Saya mikirnya dia lagi ada masalah, jadi gue tanya, "Kamu ada masalah apa, Din? Cerita sama saya." Dia cuma diam dan tiba-tiba teriak nyaring banget suaranya, sampai rasanya gendang telinga saya mau pecah. Dini langsung lari-lari dan loncat-loncatan muterin kamar sambil ketawa. Cara ketawanya beda banget dari biasanya, dan dari situ aku sadar kalau itu bukan Dini. Akhirnya aku suruh Siska buat telepon resepsionis buat minta bantuan. Nggak lama ada resepsionis yang terima telepon. "Mbak, tolong kirim bantuan ke kamar 504, teman saya ada yang kesurupan, cepet Mbak." Setelah itu Siska ngomong begini. Dini langsung liatin Siska dan dia akhirnya keluarin suara, "Siapa yang kesurupan sayang? Aku baik-baik aja kok, aku teman kamu." Gak lama petugas datang sama satpam yang tadi udah nolongin cewek yang kesurupan di basement. Si Dini malah makin gak bisa diem, dia ketawa-ketawa terus. Ketawanya itu bikin merinding banget, lebih mirip kayak suara kuntilanak nangis. Dia duduk di atas meja rias sambil ayunin kakinya. OMG, saya ngerasa kayak lagi bukan sama sahabat saya, tapi lagi nginep sama arwah gentayangan. Pak Satpam berusaha buat deketin Dini dan coba buat baca-baca doa, tapi tetap nggak berhasil. Dini malah makin menjadi-jadi. Akhirnya, aku telepon orang tua Dini dan syukurnya orang tuanya langsung samperin kita di apartemen dan bawa Dini ke orang pintar. Tapi ternyata Dini nggak langsung bisa sadar, dia masih tetap kerasukan sampai 2 hari. Kemudian akhirnya Dini dibawa ke orang pintar yang ada di Banten. Di sana Dini diruqyah dan alhamdulillah Dini bisa kembali sadar. Kata orang pintarnya, Dini kesambet hantu cewek yang ada di basement. Hantu itu senang sama Dini, makanya dia masuk ke dalam badan Dini. Katanya dia nyaman ada di dalam badannya Dini, makanya betah-betah sampai 2 hari nggak mau keluar. Nah, tapi setelah kejadian itu saya belum ngerasa kapok saya belum ngerasa kapok buat nginep di apartemen Dini. Sampai pas malam selanjutnya saya nginep lagi, ternyata Dini tiap tidur suka nyengir-nyengir sendiri. Awalnya saya kira dia lagi mimpi, lama-lama ekspresi wajahnya malah bikin saya merinding sendiri. Sejak hari itu saya kapok tidur
di basement Dini.